Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Pratiwi, NPM 257 dari Ilmu Komunikasi akan menjelaskan bagian tradisi komunikasi. Tradisi komunikasi ada 7 tradisi, yaitu ada retoris, semiotik, fenomenologis, sibernetika, sosiopsikologis, sosiokultural, dan tradisi kritis. Jadi langsung aja yang pertama, yaitu tradisi retoris. Di sini saya mengambil contoh itu kuliah umum. Jadi kuliah umum itu masuk dalam teori retorika. Karena apa? Karena memiliki tujuan persuasif, dilakukan secara langsung, dan mempertimbangkan 3 bukti retorika, yaitu logika atau logos, emosi atau patos, dan etika atau kredibilitas. Lalu teori retorika bagian dari kelompok teori publik. Kelompok teori publik termasuk ke dalam cakupan komunikasi retoris. Cakupan komunikasi retoris adalah bagian dari tradisi retoris. Dalam tradisi retoris ada 3 cakupan, yang salah satunya itu tadi, cakupan komunikasi retoris. Lalu ada massa dan organisasi. Kelompok teori media termasuk ke dalam cakupan massa. Kelompok teori organisasi termasuk ke dalam cakupan organisasi. Selanjutnya ada tradisi semiotik. Saya mengambil contoh itu bahasa nonverbal. Jadi misalnya itu ada seseorang melihat sesuatu dan mengerutkan dahinya. Lalu fenomena ini termasuk ke dalam teori interaksi simbolis. Teori interaksi simbolis bagian dari kelompok teori diri dan pesan. Kelompok teori diri dan pesan merupakan bagian dari cakupan komunikasi interpersonal dan cakupan intrapersonal. Cakupan komunikasi interpersonal selain memiliki kelompok teori diri dan pesan juga memiliki kelompok teori pengembangan hubungan. Lalu, cakupan komunikasi interpersonal, cakupan komunikasi intrapersonal, cakupan komunikasi budaya, cakupan komunikasi massa itu merupakan bagian dari tradisi semiotik. Jadi di sini tradisi semiotik itu ada 4 cakupan ya. Lalu selanjutnya kelompok teori budaya dan keanekaragaman itu termasuk ke dalam cakupan komunikasi budaya. Kelompok teori media termasuk ke dalam cakupan komunikasi massa. Selanjutnya itu ada tradisi fenomenologis. Saya mengambil contoh persepsi khalayak terhadap iklan di sosial media. Misalnya ada sebuah iklan produk A, maka pendapat orang itu akan berbeda-beda. Seperti, wah bagus nih, keren. Terus mungkin ada juga yang berpendapat, wah cuma akal-akalan aja nih biar menarik. Ada juga yang, aku cocok nih pakai ini. Ada juga yang nggak cocok gitu ya. Maka fenomena ini masuk ke dalam teori pengaturan agenda. Karena apa? Karena apa yang dianggap penting oleh khalayak dan apa yang dianggap penting oleh media dan pengaturan agenda bergantung pada faktor ya, yaitu faktor kredibilitas media, perluasan fakta, nilai-nilai yang dianut, dan kebutuhan audiens. Teori pengaturan agenda bagian dari kelompok teori media. Kelompok teori media termasuk ke dalam cakupan komunikasi massa. Cakupan komunikasi massa adalah bagian dari tradisi fenomenologis. Lalu dalam tradisi fenomenologis ada 4 cakupan, yaitu intrapersonal, interpersonal, massa, ya yang tadi, sama yang budaya. Lalu kelompok teori diri dan pesan termasuk ke dalam cakupan intrapersonal. Kelompok teori pengembangan hubungan termasuk ke dalam cakupan interpersonal. Kelompok teori kebudayaan dan keberagaman termasuk ke dalam cakupan komunikasi budaya. Selanjutnya, ada tradisi sibernetika. Saya mengambil contoh fenomena itu kepemilikan HP pada setiap orang. Jadi, misalnya itu ada orang, Samsul ya namanya misalnya. Samsul itu adalah seorang yang tidak bisa lepas dari HP. Jadi tiap hari dia itu megang HP. Nah, sampai di suatu ketika si Samsul itu mendapatkan peraturan bahwa tidak boleh menggunakan HP saat kuliah. Maka dikantonginlah tuh HP-nya Samsul. Lalu HP itu bergetar
bergetarnya karena banyak notifnya masuk ya. Lalu Samsul itu beranggapan notif itu penting dan ingin segera membukanya. Maka fenomena ini termasuk ke dalam teori ekologi media. Karena masyarakat tidak dapat terhindar dari pengaruh teknologi. Media mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dan media mempengaruhi persepsi kita. Lalu, teori ekologi media bagian dari kelompok teori media. Kelompok teori media termasuk ke dalam cakupan komunikasi massa. Cakupan komunikasi massa adalah bagian dari tradisi sibernetika. Dalam tradisi sibernetika ada 3 cakupan, yaitu cakupan komunikasi publik, cakupan komunikasi interpersonal, dan cakupan komunikasi massa yang tadi. Lalu, kelompok teori publik termasuk ke dalam cakupan komunikasi publik, sedangkan kelompok teori pengembangan hubungan dan kelompok teori diri dan pesan termasuk ke dalam cakupan komunikasi interpersonal. Selanjutnya yaitu tradisi sosio-psikologis. Saya mengambil contoh itu pernikahan berbeda budaya. Misalnya, si A itu dari budaya Jawa akan menikah dengan B yang memiliki kebudayaan dari Sunda. Sebelum mereka melakukan pernikahan, acara pernikahan, maka mereka akan membuat kesepakatan. Untuk si B itu mengikuti budaya adat Jawa. Itu hasil kesepakatannya ya. Jadi fenomena ini termasuk ke dalam teori akomodasi komunikasi. Akomodasi komunikasi. Karena terjadi percakapan beda budaya yang menghasilkan sebuah keputusan. Teori akomodasi komunikasi bagian dari kelompok teori kebudayaan dan keanekaragaman. Kelompok teori kebudayaan dan keanekaragaman termasuk ke dalam cakupan komunikasi budaya. Cakupan komunikasi budaya adalah bagian dari tradisi sosio-psikologis. Lalu dalam tradisi sosio-psikologis ini terdapat 4 cakupan. Yang salah satunya adalah cakupan budaya tadi. Lalu ada cakupan intrapersonal, interpersonal, dan cakupan massa. Selanjutnya kelompok teori diri dan pesan itu termasuk ke dalam cakupan intrapersonal. Kelompok teori pengembangan hubungan dan kelompok teori diri dan pesan termasuk ke dalam cakupan interpersonal. Dan yang terakhir itu ada kelompok teori media termasuk ke dalam cakupan komunikasi massa. Lalu ada tradisi sosiokultural. Di sini saya fenomenanya itu stereotyping budaya ya. Misalnya itu orang Sumatera ngomongnya itu cepat kan, ngegas juga. Jadi beranggapan itu kayak lagi marah, padahal itu enggak. Lalu fenomena ini termasuk ke dalam teori akomodasi komunikasi. Karena adanya 2 orang dari latar belakang budaya yang berbeda, perbedaan dalam cara bicara, bahasa, dan tingkah lakunya. Teori akomodasi bagian dari kelompok teori kebudayaan dan keanekaragaman. Kelompok teori ini termasuk ke dalam cakupan komunikasi budaya. Cakupan komunikasi budaya adalah bagian dari tradisi sosiokultural. Tradisi sosiokultural terdapat 4 cakupan komunikasi, yang salah satunya adalah cakupan budaya tadi. Lalu ada cakupan komunikasi interpersonal, kelompok kecil, dan organisasi. Kelompok teori pengembangan hubungan, kelompok teori diri dan pesan itu termasuk ke dalam cakupan interpersonal. Kelompok teori pengembangan hubungan termasuk ke dalam cakupan komunikasi kelompok kecil. Kelompok teori organisasi termasuk ke dalam cakupan organisasi. Dan yang terakhir ada tradisi kritis. Di sini saya mengambil fenomenanya itu kesetaraan gender. Seperti wanita itu boleh bekerja, boleh menjadi pemimpin juga. Fenomena ini termasuk ke dalam teori sudut pandang feminis. Karena perempuan ingin mengakhiri penindasan berdasarkan pada gender dan jenis kelamin. Teori sudut pandang feminis bagian dari kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Kelompok teori budaya dan keanekaragaman termasuk ke dalam cakupan komunikasi budaya. Cakupan komunikasi budaya adalah bagian dari tradisi kritis. Tradisi kritis terdapat 6 cakupan, yang salah satunya itu tadi adalah cakupan komunikasi budaya. Lainnya itu ada
cakupan komunikasi publik, organisasi, terus cakupan komunikasi massa, kelompok kecil, dan interpersonal. Lalu selanjutnya kelompok teori publik termasuk ke dalam cakupan komunikasi publik. Kelompok teori organisasi termasuk ke dalam cakupan komunikasi organisasi. Kelompok teori media termasuk ke dalam cakupan komunikasi massa. Kelompok teori pengembangan hubungan termasuk ke dalam cakupan komunikasi kelompok kecil. Dan yang terakhir itu ada kelompok teori diri dan pesan, pengembangan hubungan, itu termasuk ke dalam cakupan interpersonal. Ya, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai tradisi komunikasi ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.